Selamat hari Minggu Paskah yang ketiga untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, kasih Tuhan itu sungguh luar biasa dalam hidup kita. Jika kita berhenti sejenak dari seluruh rutinitas kita, masuk ke dalam diri, mengingat seluruh perjalanan kehidupan, maka kita dapat menemukan begitu banyak pengalaman yang meneguhkan dan menguatkan kita bahwa Allah senantiasa menyertai kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Yesus yang bangkit dan menjumpai para murid adalah tanda nyata bahwa Allah selalu dan senantiasa menyertai. Ia datang untuk memberikan kepastian akan pengajaran yang sudah dilakukan dan mengutus mereka untuk menyampaikan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Saudara-saudariku yang terkasih, masing-masing kita bisa memberi kesaksian tentang karya Allah dalam hidup. Dan saya sendiri sungguh merasakan di 6 tahun perjalanan sebagai imam. Ia mengulurkan tangan untuk mengangkatku saat terjatuh. Ia merangkulku untuk memberi ketenangan. Ia mendengarkan semua kisah hidupku. Ia memudahkan seluruh urusanku. Dan ia menghadiahkanku anugerah kesehatan, konfrater, keluarga, dan umat yang luar biasa. Dan tentu masih banyak hal lainnya yang sungguh-sungguh kita syukuri. Saya sungguh mengalami rahmat itu sehingga bisa berbagi kasih kepada orang lain, karena ia adalah sumber kekuatan dan keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, rahmat Allah lewat sukacita kebangkitan Yesus menguatkan iman kita untuk hidup dan menghayati seluruh ajarannya. Penderitaannya di salib adalah penghinaan, tetapi Allah mengubah kehinaan itu menjadi kemuliaan bagi umat manusia. Dan di tengah keraguan-raguan para murid, Yesus datang menampakkan diri, membuat hati mereka berkobar-kobar dan mata mereka terbuka untuk melihatnya. Tidak hanya itu, Ia meminta mereka untuk merabah dan melihatnya sambil menunjukkan luka-lukanya. Ia pun meyakinkan mereka dengan meminta makanan untuk membedakan ia dengan hantu yang ada di pikiran para murid. Saudaraku, Yesus datang memulihkan para murid dari rasa putus asa, dari keraguan untuk menjadi percaya atau beriman, sehingga siap untuk menjadi saksi yang mewartakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Kita tidak bisa menjadi pewarta kalau kita sendiri belum percaya, tidak mengerti dan menjalani perintahnya dan hidup sesuai ajarannya. Surat Rasul Yohanes mengingatkan bahwa untuk menjadi murid yang sempurna atau saksi, maka melakukan kebenaran dan hidup menurut perintah-perintahnya. Karena setiap orang yang berkata mengenal Allah tetapi tidak hidup menurut perintahnya, maka ia adalah seorang pendusta. Dan semua yang hidup menurut firman-Nya, maka kasih Allah akan tinggal sempurna di dalamnya. Untuk hidup dalam ajarannya, maka setia ikut Ekaristi dan sakramen-sakramen lainnya. Ekaristi menghantar kita untuk mendengarkan firman-Nya dan mengakui dengan benar bahwa Ia masuk ke hidup kita melalui roti dan anggur. Kita sudah menerima semua itu dan sekarang siap untuk diutus menjadi saksi. Kesaksian yang mau kita wartakan adalah kebenaran firman untuk menghantar semua orang pada pertobatan dan memberi diri untuk mendapat pengampunan dosa. Saudaraku yang terkasih, sebagai imam selama 6 tahun meneguhkan saya bahwa Ekaristi menjadi sumber dan puncak kehidupan manusia. Hidup yang Ekaristi adalah bentuk kesaksian paling nyata bagi umat manusia.
6 tahun ini mengajarkan bahwa Ekaristi yang hidup bukan saja tentang khotbah yang bagus, kor yang merdu dan lainnya, tetapi tentang hidup yang mau diubah, di mana orang mau bertobat dan memohon pengampunan dosa. Untuk itu sabda Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk apa? Menguatkan iman kita dengan membaharui janji baptis dan taat pada firman-Nya. Meneguhkan pelayanan kita dengan setia pada Ekaristi yang menjadi sumber dan puncak hidup kita. Memberikan pengharapan untuk tetap tabah dan sabar menghadapi segala tantangan kehidupan. Dan memohon Roh Kudus senantiasa yang memberikan hati kita berkobar-kobar dan menyiapkan kita untuk menjadi saksi Kristus yang sempurna. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.